Problem kalangan Salafi Wahabi ini seringkali melampirkan akidah yang keliru tapi mengatasnamakan salafus soleh. Jadi menisbatkan akidah yang bermasalah ini kepada kesepakatan generasi salafus soleh. Padahal ternyata tidak ya. Saya sudah memaparkan banyak video untuk membuktikan bahwa para ulama mengingkari akidah kebertempatan Tuhan itu. Nah, Syekh Utsaimin dalam bukunya Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah halaman 331, dengarkan ini baik-baik. Saya tidak mengada-ngada bahwa inilah akidah orang-orang Wahabi. Allah itu bertempat dengan zatnya di langit katanya. Ketika dia menjelaskan haditsul jariyah, kita akan ulas tersendiri itu haditsul jariyah yang sering dijadikan standar oleh orang-orang Wahabi untuk mengakui akidah kebertempatan Tuhan. Padahal hadis itu bisa ditakwil dan takwilannya banyak dari kalangan para ulama. Thalitsan, poin yang ketiga, wa amma dalalatul ijma' faqad ajma' as-salaf ala anna Allah Ta'ala bidzatihi fis sama. Generasi salaf, kata Syekh Utsaimin, bersepakat bahwa Allah itu dengan zatnya ada di langit. Min ahdi Rasul alaihi salatu wassalam ila yaumina hadza, sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari kita sekarang. Katanya semua muslim sepakat bahwa itu dengan zatnya di langit. Kata siapa? Syekh Utsaimin. Imam Ghazali mengingkari kebertempatan Allah, Imam Ar-Razi, Imam Baihaqi, Imam Nawawi. Banyak sekali a'immah, ulama-ulama besar yang mengingkari kebertempatan, akidah kebertempatan itu. Jadi ini klaim sepihak ya, mengatakan Allah, generasi salafus saleh bersepakat Allah dengan zatnya bertempat di langit. Ini klaim sepihak, mana coba landasannya? Siapa ulama sebelum Syekh Utsaimin selain yang berada Salafi Wahabi yang mengatakan Allah dengan zatnya di langit? Ini bid'ah, saudara. Ini bid'ah. Jadi yang bid'ah subhan yang begini nih, mengada-ngada dalam agama lalu mengatasnamakan ini kesepakatan salafus saleh. Ulama justru banyak yang menolak akidah semacam ini. Di samping akidah semacam ini itu bertentangan dengan hukum akal yang bersifat pasti. Coba Anda bayangkan, Allah itu kan tidak bermula. Langit itu kan bermula. Kok bisa Anda mengatakan sosok yang tidak bermula bertempat pada sosok yang pada sesuatu yang memiliki permulaan gitu loh. Jadi kalau kita katakan Allah itu tidak bermula, konsekuensinya dia tidak mungkin bertempat karena tempat itu ada dengan adanya makhluk. Sementara makhluk kan sebelum adanya makhluk, Allah kan ada dengan dirinya sendiri. Dia tidak memiliki permulaan. Kalau Anda mengatakan Tuhan dengan zatnya di langit seperti kata Syekh Utsaimin, berarti ada perubahan dong dalam diri Tuhan ketika itu. Tadinya dia nggak bertempat, kemudian bertempat. Kan katanya Tuhan tidak bermula. Kok bisa Anda mengatakan Tuhan bertempat pada sesuatu yang memiliki permulaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ustadz Nuruddin lagi-lagi mengandalkan logikanya menolak sifat Allah di atas dengan menganggap Syekh Utsaimin bidah karena berpandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala di langit dengan alasan bertentangan dengan hukum akal yang pasti. Logika Ustadz Nuruddin membuat orang awam jadi bingung. Mungkin Ustadz Nuruddin tidak membaca pendapat Imam Mazhab yang 4 tentang keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita simak penjelasan Ustadz Yahya Badrussalam Hafizahullah biar gagal paham, simak sampai selesai. Akan menyebutkan pula pendapat imam yang 4. Imam yang 4 kenal siapa saja Pak? Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Malik sama Imam Abu Hanifah tuan siapa? Abu Hanifah. Oh, Masya Allah, pintar. Kita kasih kuis dulu Pak ya. Ini Ustaz kasih hadiah dulu Ustaz. Kasih aja tuh yang udah jawab. Bapak ini juga tadi bantu ya. Tahukah antum di antara imam yang 4 yang paling keras dalam masalah ini Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah wafat pada tahun 150 Hijriah. Di tahun dilahirkannya Imam Asy-Syafi'i. Beliau berkata ya dalam kitab Al-Fiqhul Akbar, man ankara anna Allah Ta'ala fis sama'i faqad kafara. Siapa yang mengingkari Allah berada di langit, maka ia telah kafir. Masya Allah. Apakah berarti kita boleh mengkafirkan? Oh, kamu mengatakan Allah di mana-mana, kafir kamu. Bukan itu maksudnya. Bedakan antara mengkafirkan perbuatan dengan mengkafirkan orang. Ya. Terkadang ada orang yang jatuh kepada keyakinan yang kufur tapi orangnya belum tentu kafir. Bisa jadi karena tidak tahu, bisa jadi karena banyak syubhat dan yang lainnya. Ya. Kemudian penulis kitab Al-Fiqhul Akbar Abu Muti Al-Hakam bin Abdullah Al-Balkhi berkata lagi, Sa'altu Abu Hanifah amman yaqul la a'rif rabbi fis sama' au fil ardi. Aku bertanya kepada Abu Hanifah,
tentang orang yang mengatakan begini, aku tidak tahu Robku atau Tuhanku berada di langit atau di bumi. Maka Abu Hanifah berkata, qad kafar, dia sudah kafir. Lianna Allah Ta'ala yaqul, karena Allah Ta'ala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Ar-Rahman bersama yang di atas arash, wa arsyu fawqa samawatihi, sedangkan arash Allah berada di atas langitnya. Lalu ya Abu Muti bertanya lagi, innahu yaqul aqulu 'alal arsy istawa, walakin qala la yudral arsyu fis sama'am fil ardi. Tapi orang ini mengatakan bahwasanya Allah bersama yang di atas arash, tapi tidak diketahui arash itu di langit apa di bumi. Maka Abu Hanifah mengatakan, idza ankara annahu fis sama' faqad kafar. Kalau ia mengingkari bahwa arash berada di atas langit, ia telah kafir juga. Perhatikan Pak, ini pengingkaran yang keras dari siapa? Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu ardhah. Ya. Ikhwatul Islam, azakumullah. Sekarang saya akan membawakan perkataan Imam Malik, seorang imam Darul Hijrah. Imam Malik, beliau terkenal sebagai ahlul hadis, ya. Imam Abdullah bin Ahmad bin Hanbal meriwayatkan dari Shuraih bin An-Nu'man dari Abdullah bin Nafi, ia berkata, Imam Malik berkata, Allahu fis sama', Allah berada di langit, wa ilmu fi kulli makan, dan ilmu Allah berada pada setiap tempat. La yakhlu minhu syai'un, tidak ada satupun tempat yang kosong dari ilmu Allah. Diriwayatkan dari Yahya bin Yahya At-Taimi, Ja'far bin Abdullah, dan sekelompok ulama lainnya, mereka berkata, ada seorang laki-laki, ja'a rajulun ila Malik, datang seorang laki-laki datang kepada Imam Malik dan berkata, hai Aba Abdurrahman, disebutkan di dalam Al-Quran bahwa Allah bersemayam di atas arash, kaifastawa, bagaimana tata cara bersemayamnya? Maka Imam Malik berkata, ya, al-istiwa'u ghairu majhul, ya, al-kaifu ghairu ma'qul, wal imanu bihi wajibun, was su'alu anhu bid'atun. Kata beliau mengatakan makna istiwa itu sudah diketahui maknanya apa secara bahasa Arab, tapi tata caranya tidak akan bisa kita pikirkan. Sementara mengimaninya adalah perkara yang wajib, kata beliau. Kemudian beliau berkata, ya, dan mempertanyakan tentang tata caranya itu adalah bid'ah. Mempertanyakan tentang tata caranya itu bid'ah. Sekarang gimana antum mau nanyain ke anak, Ustaz, Allah bersemayam di atas arsy itu gimana ya? Nongkrong apa gimana? Dari mana kita tahu? Allah hanya mengabarkan Allah bersemayam di atas arsy, selesai. Caranya gimana kita nggak tahu, Mas. Jangan ditanya, karena Allah tidak pernah mengabarkan tentang hal itu. Iya. Ikhwatul Islam, a'azakumullah. Al-Imam Syafi'i. Siapa yang tidak kenal Imam Syafi'i? Hah? Pernah mendengar Imam Syafi'i? Siapa namanya Imam Syafi'i itu? Muhammad bin Idris. Lahir tahun berapa, Mas? Imam Syafi'i 150 Hijriah. Meninggal tahun berapa? 204 Hijriah. Alhamdulillah. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, al-qawlu fi sunnati allati ana 'alaiha wa ra'aitu ashabana 'alaiha ashabul hadis alladzina ra'aituhum fa akhadtu anhum, ya, mithlu Sufyan wa Malik wa ghairuhuma al-iqrar bi syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Thumma dzakara syai'an thumma qala wa inna Allah ala arsyihi
fi samaihi yaqrubu min khalqihi kaifa syaa wa inna Allah ta'ala yanzilu ila sama'id dunya kaifa syaa ya wa dzakara sa'irul i'tiqad. Kata beliau, pendapat atau keyakinan dalam as-sunnah yang aku berada di atasnya dan aku melihat sahabat-sahabat kami di atasnya, ashabul hadis, yang aku bertemu dengan mereka dan mengambil ilmu mereka seperti Sufyan Ats-Tsauri, Malik bin Anas dan yang lainnya, yaitu menetapkan syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian beliau berkata, dan bahwasanya Allah bersama yang di atas arasnya, di atas langitnya, namun Allah mendekati hambanya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, dan sesungguhnya Allah turun ke langit dunia sebagaimana Allah kehendaki. Kemudian beliau menyebutkan akidah-akidah Ahlussunnah yang lainnya. Lihat, ini perkataan siapa? Al-Imam Asy-Syafi'i. Beliau meyakini seperti yang diyakini oleh para ahlul hadis, ulama-ulama ashabul hadis di zamannya, seperti Sufyan Ats-Tsauri, Malik bin Anas dan yang lainnya, bahwasanya Allah bersemayam di mana? Di atas arasy-Nya. Baik. Ya. Anda katanya mazhab Syafi'i. Tapi kok keyakinannya beda dengan Imam Syafi'i? Tapi itulah Pak, di Indonesia ini kalau ditanya madhab, ya saya madhab Syafi'i, tapi akidah saya bukan akidah Imam Syafi'i. Akidahnya siapa? Asy'ari. Oh berarti Imam Syafi'i sesat dong. Ya, yang benar hanya Asy'ari. Padahal Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu kan datang jauh setelah Imam Asy-Syafi'i, 200 tahun setelah Imam Syafi'i rahimahullah. Anda tidak mau mengikuti keyakinan Imam Syafi'i dan lebih mengikuti keyakinan Abul Hasan Al-Asy'ari, imma Anda mengatakan Imam Syafi'i sesat, atau bagaimana menurut Anda? Ya akhwat Islam, a'azzakumullah. Kemudian kita akan membawakan perkataan Al-Imam Ahmad bin Hanbal, di mana Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya, ma makna qawlihi wa huwa ma'akum aynama kuntum. Apa wahai Imam Ahmad makna firman Allah, dan dia Allah bersama kamu di mana saja kamu berada. Demikian pula firman Allah, wa ma yakunu min najwa thalathatun illa huwa rabi'uhum. Tidak ada 3 orang yang berbisik-bisik kecuali Allah yang keempatnya. Itu maksudnya gimana? Allah bersama kamu di mana saja kamu berada, dan tidaklah kamu bertiga berbisik-bisik kecuali Allah yang keempatnya. Itu gimana? Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Ilmuhu alimul ghaib wa syahadah. Ya, Allah mengetahui yang gaib dan yang syahadah. Ilmuhu muhitun bi kulli syai', dan ilmu Allah mencakup segala sesuatu. Syahidun alamul ghuyub, Allah mengetahui yang gaib. Ya'lamul ghaib, Allah mengetahui yang gaib. Rabbuna 'alal arsy bila haddin wala sifah. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala berada di atas arasy dengan tanpa disebut Allah mempunyai batasan. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Allah, ya, kursi Allah meluasi langit dan bumi. Lihat di situ akhi, Imam Ahmad ditanya, ya, apa sih makna firman Allah, dan dia Allah bersama kamu di mana saja kamu berada. Kata Imam Ahmad, maksudnya bersama kamu dengan ilmunya, dengan pengawasannya, bukan dengan zatnya. Adapun zatnya Allah bersama yang di atas arasy, dia tinggi di sana. Namun Allah terkadang mendekat kepada hambanya dengan apa yang Allah kehendaki. Ya, ini keyakinan akal Islam, imam yang empat, madhab yang empat ini semua sepakat bahwasanya Allah berada di mana? Di atas arasy.
Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ustadz Yahya Badrussalam Hafizahullah membahas keyakinan para imam mazhab terkait keberadaan Allah. Imam Abu Hanifah menyatakan dalam Al-Fiqhul Akbar bahwa mengingkari Allah berada di atas langit adalah kekufuran. Namun perlu dibedakan antara mengkafirkan perbuatan dan individu. Imam Malik yang dikenal sebagai Ahlul Hadis menjelaskan bahwa makna istiwa Allah di atas arsy dapat dipahami namun tata caranya tidak bisa dijangkau akal, sehingga mengimaninya wajib dan mempertanyakannya adalah bidah. Imam Syafi'i yang lahir pada tahun 150 Hijriah dan wafat pada 204 Hijriah, meyakini Allah berada di atas arasinya, di atas langit. Beliau menegaskan bahwa Allah mendekati hambanya dan turun ke langit dunia sesuai kehendaknya, sebagaimana dipahami oleh para ulama Ahlul Hadis. Imam Ahmad bin Hanbal menjelaskan bahwa ayat yang menyebut Allah bersama manusia, di mana saja mereka berada, bermakna Allah bersama dengan ilmu dan pengawasannya, bukan dengan zatnya. Zat Allah bersemayam di atas arasy tanpa batasan, sesuai dengan keagungannya. Keempat imam sepakat bahwa Allah berada di atas arasinya, namun cara dan hakikatnya tidak dapat dijangkau oleh akal manusia. Mereka menekankan pentingnya mengikuti dalil dan tidak mempertanyakan hal-hal yang tidak dijelaskan oleh Allah. Keyakinan ini mencerminkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berpegang teguh pada pemahaman salaf. Demikian video yang kita dapat bagikan kali ini. Semoga bisa memberikan pencerahan bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.